Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kembali kita pada perkuliahan Pendidikan Ilmu Gizi dan Kesehatan Anak SD. Hari ini adalah materi kedua untuk pertemuan kita yang ketiga, yaitu mengenai gizi dan pencernaan manusia. Terkait gizi dan pencernaan manusia, menyambung pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu mengenai gizi. Seperti yang kita ketahui, makhluk hidup ya diantaranya ada manusia dan tumbuhan, salah satunya ya. Selain itu ada juga hewan. Hanya saja kenapa saya mengambil kedua contoh ini, karena memang terdapat sedikit perbedaan. Selain kesamaannya adalah sama-sama memerlukan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Pada tumbuhan, pemenuhan nutrisi atau zat unsur hara itu diperoleh dari sinar matahari atau yang dikenal dengan proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu tidak perlu memerlukan sumber nutrisi berupa adanya makanan yang dimasukkan dalam tubuh ya, tetapi ia lebih kepada hanya memerlukan sinar matahari untuk mengolah bahan yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri dalam sebuah proses yang disebut dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Jadi dengan adanya klorofil tadi, tumbuhan bisa mengolah sendiri makanannya untuk menghasilkan karbohidrat. Berbeda dengan manusia, jadi manusia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya berupa karbohidrat, salah satunya ya, dia perlu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat gizi berupa karbohidrat, yaitu dengan makanan sehari-hari yang dikonsumsi berupa makanan yang mengandung zat gizi berupa karbohidrat, berupa protein, berupa mineral, vitamin, dan sebagainya yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, yang mana makanan tersebut untuk bisa menghasilkan nutrisi di dalam tubuh manusia, maka perlu melalui proses yang namanya pencernaan, sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Jadi istilahnya seperti sebuah pabrik, perlu diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan produk berupa zat-zat nutrisi tadi yang diperoleh melalui makanan. Nah, kemudian seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan berikutnya, makanan adalah sebagai sumber gizi bagi manusia. Makanan sebagai sumber gizi yang mana nanti akan menghasilkan energi. Energi bagi manusia, entah itu untuk belajar, entah itu untuk kegiatan motorik lainnya berupa berjalan, bekerja, berkendara, berolahraga, kemudian bahkan untuk menyanyi sekalipun seseorang memerlukan energi. Bahkan ketika kalian sedang memainkan HP juga memerlukan energi. Jadi di sini energi itu sangat penting sehingga nanti kalian bisa beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari dengan lancar, tidak terkendala
Beda kalau kalian misal kekurangan makanan yang mengandung sumber gizi, itu akan mengalami berbagai gejala seperti mudah lelah, letih, lesu. Nah, itu bisa menjadi pertanda awal bahwa kalian sedang kekurangan energi. Sehingga bisa dicek lagi bagaimana pemenuhan gizi kalian. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa gizi itu sangat besar perannya bagi manusia, yaitu untuk otot yang digunakan untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Misal untuk menulis pun perlu energi, untuk mengetik pun perlu energi, dan sebagainya. Kemudian, gizi juga berperan untuk otak, untuk berpikir, untuk mengingat penjelasan materi yang sudah disampaikan oleh dosen, kemudian untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, juga bagian dari otak. Ketika kalian pandai menghadapi sebuah permasalahan, menghadapi serta mencari solusinya, berarti otak kalian bisa berjalan dengan baik, berpikir dengan lancar, dan sebagainya. Nah, tentunya dua hal tadi, otot dan otak, itu memerlukan nutrisi supaya dia bisa bekerja dengan optimal. Namun sekarang pertanyaannya adalah ketika kita sampai titik ini, sama-sama merenungi, menanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah pemenuhan gizi selama ini sudah seimbang? Apakah ketika kalian kehidupannya sehari-hari selama ini makan 3 kali sehari sudah memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, sehingga tadi otak dan otot kalian bisa berjalan dengan optimal. Untuk mengecek apakah makanan yang sudah kita konsumsi itu sudah seimbang, kita bisa mengamati dari ilustrasi berikut, yaitu dari ilustrasi tumpeng gizi seimbang yang terdiri dari pilar pertama, pilar kedua, pilar ketiga, dan pilar keempat. Yang pertama adalah kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah makanan yang kita konsumsi itu sudah beragam. Beragam dalam arti sudah memenuhi unsur karbohidratnya, proteinnya, mineralnya, gula, dan lemak, serta air putih. Nah, jika sudah beragam, maka bisa dilanjutkan ke pilar kedua. Setelah kita mengkonsumsi makanan yang beragam, yang sudah terpenuhi kandungan karbohidratnya, protein, dan sebagainya, kita juga bisa memperhatikan apakah selama ini kita sudah membiasakan perilaku hidup bersih seperti mencuci tangan, memakan makanan yang bersih, dan sebagainya. Kemudian pilar yang ketiga adalah kita juga harus memastikan bahwa kita sudah melakukan aktivitas fisik secara teratur, entah itu berjalan, senam, bersepeda, menyapu, dan sebagainya. Kemudian pilar yang keempat adalah kita juga tetap harus memantau berat badan normal kita. Jadi tidak cukup hanya dengan makan makanan yang beragam, harus juga diiringi dengan pilar-pilar lainnya supaya kebutuhan gizi kita itu sudah seimbang, sehingga kebutuhan nutrisi untuk di tubuh kita, baik nutrisi untuk otot maupun otak, itu sudah terpenuhi secara optimal. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tubuh kita menyerap sari-sari makanan dari makanan yang kita konsumsi. Nah, disinilah nanti peran dari sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita, dimulai dari mulut,
esophagus, kemudian ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan rektum. Itu adalah organ pencernaan utama. Kalau organ pencernaan tambahan itu ada hati dan pankreas. Nah, inilah nanti pada sistem pencernaan ini, kemudian nanti makanan yang kita konsumsi tersebut akan diolah sehingga akan menghasilkan sari-sari makanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi otot dan otak kita. Nah, supaya bisa kalian memahami lebih detail terkait bagaimana sih proses pengolahan makanan dalam tubuh, itu dapat kalian simak pada link berikut ini. Jadi nanti kalian bisa melihat makanan masuknya mulainya dari mulut, kemudian dia kemana, kemudian pada masing-masing organ tersebut proses apakah yang terjadi. Nanti bisa kalian simak secara mandiri pada link yang sudah saya cantumkan. Terakhir, supaya kalian bisa memahami materi ini dengan baik, dengan lebih baik lagi, maka ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian diskusikan secara berkelompok. Jadi ada 3 pertanyaan, silakan nanti didiskusikan berkelompok untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Diketik di Word yang nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 23 Maret pukul 23 WIB. Dikumpulkan melalui link yang sudah saya cantumkan, yaitu ada link Google Drive yang sudah saya sediakan. Silakan nanti dikumpulkan pada folder pengumpulan tugas untuk pada folder tugas ke-1. Jangan lupa nanti mencantumkan nama dari masing-masing anggota kelompoknya pada tugas yang dikerjakan. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Setelah ini silakan jika nanti ada yang ingin kita diskusikan melalui WA. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.